Halo Wir, kita lanjutkan cerita yang kemarin. Di part sebelumnya, kita melihat Kurosawa yang merupakan tukang ojok di kelas telah melakukan kejahatan atas perintah dari Kitahara. Selain itu, Kurosawa juga mulai dekat dengan gadis bernama Takagawa Magisteru. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita akan lanjut ke part 2 dari kisah tukang coli yang ingin memiliki cinta sejati. Perjalanan sekolah telah dimulai. Kurosawa dan teman-temannya sedang duduk dan saling mengobrol di kereta. Sesampainya di lokasi wisata, mereka berfoto-foto dan berkeliling di sana. Sugawa dan teman-temannya yang biasanya membuli Kitahara juga menikmati perjalanan sekolah ini. Di sisi lain, saat kelompok Kurosawa akan memasuki kuil, Takagawa datang dan menyapa mereka semua. Dia ikut bersama kelompok Kurosawa masuk ke kuil. Di sana, Takagawa dan yang lainnya bersenang-senang dan bermain bersama. Di hari kedua, mereka pergi ke taman bermain. Di sana, rupanya Pisata mencoba mendekati Kitahara. Mereka berkeliling dan menikmati hiburan yang ada di sana. Di tengah aktivitas Kurosawa yang sedang menikmati perjalanan sekolahnya, tiba-tiba Kitahara menarik baju Kurosawa dan mengajak ngobrol hal penting dengan Kurosawa. Kitahara dan Kurosawa menaiki biang lala dan mengobrol di sana. Rupanya Kitahara berencana menjahili dua orang. Orang pertama adalah Pisata yang mencoba mendekati Kitahara, dan target kedua adalah Yashiro Mako yang merupakan teman dari Sugawa saat di kelas 2. Kurosawa yang rahasianya telah diketahui Kitahara mencoba mengikuti keinginan Kitahara dengan terpaksa. Saat jam makan malam, Kurosawa mengamati Yashiro Mako untuk persiapan rencananya. Dan rupanya Yashiro memiliki pacar dan mereka terlihat cocok dan bahagialah. Di hari ketiga perjalanan sekolah, Kurosawa mengamati Yashiro dan mencoba mengikuti kelompok Yashiro. Rencananya, Kurosawa akan memasukkan botol yang berisi tisu yang sudah berlumuran bibit bayinya ke dalam tas milik Yashiro. Sambil mencoba memasukkan botol itu, Kitahara mengajak Kurosawa untuk bergandengan tangan dengannya supaya Pisata tidak mencoba mendekati Kitahara lagi. Kurosawa pun menyetujui keinginan Kitahara dan mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Namun, saat sedang mengantri masuk wahana, tiba-tiba Takagawa datang menyapa mereka. Kurosawa segera meminta Kitahara untuk melepaskan tangannya. Kitahara menyadari bahwa Kurosawa tidak ingin Takagawa salah paham dengannya dan melepas tangan Kurosawa. Kelompok Kurosawa bermain berbagai wahana di sana dengan Takagawa. Setelah selesai bermain, Takagawa pamit untuk pergi dari kelompok Kurosawa dan menuju ke kelompok berikutnya. Waktu menunjukkan pukul 2:30 sore dan Kurosawa belum menemukan momen untuk memasukkan botol itu. Kitahara mengancam Kurosawa untuk segera melakukan aksinya. Saat akan mencoba memasukkan botol itu ke tas Yashiro, Kurosawa melihat kemesraan mereka berdua dan menghentikan niat jahatnya. Dia merasa tidak seharusnya ia melakukan hal jahat itu. Waktu pun berlalu dan mereka pulang dari perjalanan sekolah dengan kereta. Di kereta, Kitahara bertanya kepada Kurosawa tentang kenapa dia tidak melakukan perjanjiannya. Kurosawa meminta maaf akan kegagalannya. Kemudian Kurosawa berkata bahwa tindakan yang dilakukan Kitahara hanyalah dendam kekanak-kanakan dan menganggap semua tindakan Kitahara hingga saat ini hanya akan berakhir sia-sia. Setelah mengatakan itu, mereka mengobrol beberapa hal dan kemudian Kurosawa tertidur karena kelelahan. Setelah perjalanan sekolah selesai, para siswa kembali melakukan kegiatan belajar. Saat di dalam kelas, mereka saling membahas tentang perjalanan sekolah kemarin. Di sisi lain, saat hujan turun, Takagawa dan Kurosawa seperti biasa berada di perpus dan mengobrol sambil menunggu hujan reda. Di hari upacara penutupan, Nagaoka mengajak Kurosawa untuk ikut pergi ke karaoke saat pulang sekolah. Kurosawa awalnya menolak ajakan Nagaoka, namun setelah dipikir-pikir, Kurosawa selalu menolak ajakan Nagaoka baik saat pelajaran olahraga maupun makan siang bareng. Akhirnya, Kurosawa setuju untuk ikut pergi ke karaoke dengan Nagaoka dan teman-temannya. Kemudian, setelah pulang sekolah, mereka pun bernyanyi di tempat karaoke bersama. Rupanya, tempat karaoke itu adalah sarang dari para wibu yang menyanyikan lagu anime. Kurosawa pun mencoba menghindar dengan pergi mencari minuman. Saat berencana akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Takagawa datang dan menyapa Kurosawa. Rupanya, Takagawa juga diundang oleh Nagaoka dan teman-temannya. Takagawa dan Kurosawa mengobrol soal mereka yang merasa kurang cocok berada di tempat seperti ini. Saat suasana menjadi tenang, Takagawa mengajak Kurosawa untuk melarikan diri dari tempat itu. Kurosawa terdiam sejenak mendengar hal itu dari Takagawa. Takagawa kemudian mengajak Kurosawa untuk menonton film bareng di bioskop.
Kurosawa yang tertarik dengan ajakan Takagawa mengiyakan ajakan Takagawa. Tak lama setelah itu, Takagawa dan Kurosawa menonton film bersama di bioskop. Kurosawa memandangi Takagawa dan sedikit terpesona oleh Takagawa. Setelah selesai menonton film, Takagawa kemudian mengajak Kurosawa untuk pergi makan malam di sebuah restoran. Sambil menunggu makanan pesanan mereka sampai, Takagawa dan Kurosawa membicarakan soal impian mereka di masa depan. Takagawa menasihati Kurosawa untuk giat belajar supaya keinginannya untuk menjadi penulis bisa terwujud. Kurosawa hanya tersenyum dan mengiyakan perkataan Takagawa. Setelah makanan mereka datang, mereka akhirnya makan bersama. Setelah selesai makan bersama, Kurosawa dan Takagawa saling mengucapkan salam dan kemudian mereka berpisah. Di perjalanan pulang, Kurosawa membayangkan Takagawa dan tidak menyangka bahwa hari ini akan terasa sangat menyenangkan berkat Nagaoka. Mulai dari sinilah Kurosawa tidak bisa ngocok sambil membayangkan Takagawa karena hati dan pikirannya menolak untuk berlaku kasar pada Takagawa. Setelah sampai di rumah, Kurosawa akhirnya menyadari bahwa dirinya telah jatuh hati ke Takagawa dan hanya memikirkan Takagawa saja malam itu. Kini, liburan musim panas telah dimulai. Kurosawa yang perasaannya sedang kacau, tidak seperti biasa, dia pergi jalan-jalan ke taman. Dalam hatinya, Kurosawa ingin bertemu dengan Takagawa. Setelah pulang dari taman, Kurosawa pergi ke kamarnya dan menahan hasrat ngocoknya. Ia membayangkan Takagawa dalam tidurnya. Hari berlalu dan liburan musim panas telah berakhir. Kurosawa menantikan hari ini karena dia ingin segera bertemu dengan Takagawa. Namun, Nagaoka memberitahu Kurosawa bahwa Takagawa tidak hadir untuk beberapa hari karena sedang flu. Rupanya, ternyata Nagaoka dan Takagawa berada di tempat kursus belajar yang sama. Hari-hari membosankan dilalui oleh Kurosawa. Di dalam kelas, Kurosawa tidak memiliki waktu untuk mengobrol dengan Takagawa. Namun, saat hujan turun, seperti biasa, mereka bertemu di perpus sekolah. Mereka membaca buku dan mengobrol soal liburan musim panas yang mereka alami. Dalam pikiran Kurosawa, dia penasaran apakah Takagawa tertarik akan hubungan percintaan. Kurosawa juga penasaran akan apa yang Takagawa pikirkan tentangnya. Mereka lanjut mengobrol dan rupanya dulu Takagawa adalah gadis yang pemurung. Dan setelah masuk SMP, dia mencoba untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Rupanya, Takagawa baru pertama kali ini menceritakan masa lalunya ke seorang laki-laki. Mendengar hal itu, jantung Kurosawa berdebar. Saat akan pulang, Takagawa berkata bahwa impian dia adalah menunggu belahan jiwanya muncul di depannya seperti di dalam novel percintaan. Jantung Kurosawa berdebar keras mendengar itu. Kurosawa juga menyesal telah mengotori Takagawa dalam halunya saat mengocok. Saat dalam penyesalan karena membayangkan hal kotor tentang Takagawa, tiba-tiba suara seseorang terdengar. Rupanya, Kitahara datang menemui Kurosawa di markasnya. Target balas dendam yang Kitahara minta kali ini ternyata adalah Takagawa. Kurosawa tertegun mendengar permintaan Kitahara. Mencoba berpikir tenang, Kurosawa bertanya tentang alasan Kitahara menargetkan Takagawa. Namun, Kitahara menolak pertanyaan Kurosawa. Kurosawa yang kesal dengan Kitahara mencemooh Kitahara dan membanding-bandingkannya dengan Takagawa. Kurosawa berniat menolak permintaan Kitahara. Namun, Kitahara ngotot ingin mempermalukan Takagawa. Dengan ekspresi menyesal, Kurosawa tidak sanggup melakukan itu. Dari sini, Kitahara memastikan bahwa Kurosawa telah menyukai Takagawa. Kurosawa terkejut dengan omongan Kitahara. Kemudian, Kitahara memberi peringatan ke Kurosawa bahwa jika Kurosawa benar-benar menyukai Takagawa, Kurosawa akan menyesali hal itu. Kurosawa bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Kitahara. Kemudian, secara tegas Kurosawa menolak permintaan dari Kitahara hari itu. Sesampainya di rumah, Kurosawa langsung berbaring di kamarnya. Dia mengingat kata-kata dari Takagawa yang menunggu cintanya seperti di novel. Tak tahan akan perasaannya, Kurosawa berniat menemui Takagawa di tempat kursusnya. Bimbel sudah berakhir dan para siswa yang ikut bimbel satu persatu keluar dari gedung. Kurosawa bertemu dengan Takagawa di sana dan saling menyapa. Melihat Takagawa yang tersenyum, Kurosawa berkata, "Ada apa? Kau terlihat sangat senang." "Hah? Sungguh? Apakah terlihat seperti itu?" jawab Takagawa dengan senyum manisnya. Yang lain terlihat lelah setelah belajar, dan terlihat energi mereka sudah habis. Kau justru terlihat sangat bahagia. Apa terjadi sesuatu yang bagus? Hehehe, ini rahasia sampai besok.
ucap Takagawa sambil tersenyum dan mengangkat jari telunjuknya ke depan mulutnya. Kemudian Takagawa pergi bersama teman-temannya dan berpamitan dengan Kurosawa. Tak lama setelah itu, Kitahara tiba-tiba berada di belakang Kurosawa. Rupanya Kitahara juga berada di tempat kursus itu. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Kitahara, Kurosawa pergi dari tempat itu. Saat akan melangkah pergi, Kitahara kembali memperingati Kurosawa bahwa besok pagi Kurosawa akan menyesalinya. Kurosawa sedikit terkejut dan kemudian Kitahara pergi dari tempat itu. Pagi harinya, Kurosawa masuk ke kelas seperti biasanya. Di dalam kelas, terdapat keributan dari sisi bangku Nagaoka. Kurosawa yang heran dengan kejadian ini, menghampiri Nagaoka dan bertanya kepadanya. Rupanya, saat ini Nagaoka telah mendapatkan seorang pacar. Kurosawa agak terkejut dan mengucapkan selamat ke Nagaoka. Kurosawa bertanya, siapa gadis yang menjadi pacar dari Nagaoka? Mungkin saja Kurosawa mengenali gadis itu. Beberapa saat kemudian, seorang gadis memasuki kelas. Dia adalah pacar dari Nagaoka dan seorang yang Kurosawa kenal. Pacar dari Nagaoka adalah Takagawa Magisteru, seorang gadis yang Kurosawa sukai. Kurosawa terdiam membeku melihat kenyataan ini. Takagawa dan Nagaoka mengobrol dengan mesra di kelas. Kurosawa tidak dapat berkata apapun. Dia hanya diam karena terlalu terkejut dengan kenyataan ini. Kemudian, Nagaoka memperkenalkan pacarnya ke seluruh kelas. Takagawa pun dengan senyum riangnya berkata bahwa dia adalah pacar dari Nagaoka mulai hari itu. Oke, part 2 udah selesai. Selanjutnya, kita akan melihat Kurosawa yang depresi di part ketiga nanti. Makasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.